Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Sukabumi menggelar rapat kerja dalam rangka menindaklanjuti surat permohonan fasilitasi mediasi untuk musyawarah lahan ahli waris Abdullah bin Talib dengan ahli waris Haji Iwan Salim yang terletak di Desa Citarik dan Jayanti yang diklaim oleh pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi yang dilaksanakan di ruang Banmus DPRD Kabupaten Sukabumi pada hari Selasa, tanggal 28 Juni tahun 2022. Rapat kerja Komisi 1 DPRD Kabupaten Sukabumi dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 1 Fauzi Nurjaman, diikuti oleh anggota bersama mitra kerja, serta dari pihak ahli waris. Ketua Komisi 1 Fauzi Nurjaman menyampaikan, rapat kerja hari ini berjalan lancar namun perlu tindak lanjut, untuk mencapai keputusan bersama antara Pemda dan ahli waris. Masyarakat datang ke sini sebetulnya itu menindaklanjuti mungkin surat yang masuk yang pertama kita udah undang kaitan ada lahan sengketa di Desa Jayanti ya dengan Pemda ya kami undang setelah kami cross check menyampaikan dan kepala desa dua-duanya ada dan pihak tadi juga tokoh masyarakat dan pihak ahli waris juga ada. Kita kaji, setelah dikaji kemarin itu tidak ada dari pihak Pemda, tapi alhamdulillah hari ini datang kedua kali pihak Pemda dan bagian hukum, bagian aset ada, tadi sudah menerangkan bahwa betul itu sudah diklaim oleh Pemda dan itu sudah statusnya juga sudah jelas bahwa itu milik Pemda. Adapun misalnya nanti pihak desa dan masyarakat itu dikarenakan ini kronologisnya panjang, dikarenakan pertanahan tidak semudah membelikan telapak tangan, tetap kita harus siapkan data-data yang akurat. Tadi sudah menawarkan pihak Pemda welcome, silahkan. Dikarenakan Pemda juga tidak bisa menjawab dengan seutuhnya, dikarenakan ini sudah masuk mungkin harus kasih tahu ke pimpinan dulu dan beliau ini tidak begitu welcome semua untuk menjawab data-data apa yang disampaikan oleh pihak kepala desa tadi. Adapun tadi silahkan ini apakah mau maju ke pengadilan, ya silahkan yang supaya lebih akurat, dikarenakan kalau kita argumentasi di sini itu kita bukan pemutus, dikarenakan kita itu pihak DPR itu hanya memberikan saran, masukan dan menjelaskan sesuai aturan yang berlaku seperti itu. Langkah kedepannya barusan itu saya sarankan untuk pihak ahli waris maupun desa itu tolong data-data itu disiapkan. Barangkali nanti ada solusi, mungkin pihak Pemda akan memberikan jawaban, ya mudah-mudahan secara langsung ke pihak desa atau kepada kami. Apakah ini mau duduk bareng cari solusinya, apakah mau tetap itu mengklaim bahwa itu tanah Pemda, sedangkan itu kan ada rislah konon katanya. Ada yang sudah jadi sertifikat, sedangkan di cross check itu sertifikatnya bukan di lahan itu. Jadi mana yang benar, mana yang salah, kami belum bisa memutuskan, dikarenakan tadi Pemda itu sudah memberikan welcome, silahkan. Mau secara duduk bareng, ya kita sama-samakan data. Kalau misalnya tidak sesuai data, ya silahkan pengadilan. Nanti pengadilan akan memutuskan. Kalau memang kata pengadilan itu masih hak untuk desa dan ahli waris, welcome. Pihak Pemda itu akan memberikan semuanya bila perlu, tidak sepotong-sepotong kan itu. Kalau emang jelas, kalau emang kok tidak jelas, karena kan sudah diikat sama Pemda, ya mungkin kita harus menyadari. Hal senada disampaikan Kepala Desa Citarik Muhammad Ledi Nurledi, berharap ke depan adanya penyelesaian secara administrasi dari pihak pemerintah daerah, pemerintah desa, maupun ahli waris sehingga sah. Itu tanah versi 121 yang pada saat ini sedang diklaim oleh pemerintahan desa Jayanti sama Desa Citarik, berikut sama Pemda. Nah di sini mungkin ada beberapa tanah yang luasnya kurang lebih 12 hektar pada saat ini sudah diklaim oleh pemerintahan daerah, sedangkan dari pemerintahan daerah itu belum ada penyelesaian secara administrasi dengan pemerintahan Desa Citarik. Sementara itu, ahli waris Subhan Subanudin menyampaikan, kami akan melakukan tindak lanjut ke jalur hukum sehingga bisa terlihat lebih jelas dan sah. Waris Abdullah bin Barais bin Talib yang sekarang ahli warisnya adalah Haji Iwan Salim mempertanyakan kepada Pemda. Pertama, kita sudah mengirimkan bukti otentik surat yang dimiliki oleh kami beserta letter-nya. Yang kedua, kita mempertanyakan dasar apa Pemda mengklaim atas tanah tersebut.
Sedangkan tanah yang diklaim oleh Pemda itu seluas 12 hektar. Di dalam 12 hektar tersebut, Pemda juga sudah mengeluarkan di tahun 2000 kisaran tahun 2005 kepada masyarakat memberikan sertifikat untuk para nelayan. Tetapi pelaporan ke BPK tahun 2021 kemarin itu masih 12 hektar. Nah, itu kita pertanyakan. Berarti ada apa di situ Pemda? Nah, sedangkan klaim yang kita miliki juga mereka tidak mengakui itu. Kita pertanyakan tadi di dalam rapat, kalau memang Pemda memiliki atau memiliki bukti otentik atas dasar kepemilikan tanah tersebut, di dalam SK Gubernur pun itu cacat hukum, Pak. Karena apa? Di dalam SK Gubernur itu sudah tertera set plan peruntukan atas tanah tersebut. Jadi peruntukannya untuk A, B, C, D dan lain sebagainya, termasuk untuk perkampungan nelayan. Dan itu sudah dilaksanakan oleh pemerintah yang dulu. Tetapi Pemda sampai saat ini pun masih melaporkan 12 hektar. Itu kan indikasinya indikasi korupsi, Pak. Nah, sedangkan mereka tidak menggubris klaim yang kami kirimkan. Saya sudah mengirimkan ke pihak desa, mengirimkan ke pihak kecamatan dan lain-lain, termasuk ke mereka, tetap mereka masih bersikeras bahwa mereka memiliki aset tersebut 12 hektar. Berarti kan situ cacat hukum. Itu yang mungkin yang hasil rapat sekarang itu substansinya kita mempertanyakan yang mereka klaim 12 hektar atas tanah yang kami miliki dan peruntukannya pun tidak jelas sampai saat ini. Mungkin kita akan melakukan jalur hukum, Pak. Kita akan melakukan jalur hukum dan dalam jalur hukum pun kita akan pertanyakan juga berkat-berkat Pemda seperti apa, termasuk langkah pidananya. Karena di situ ada unsur pidana yang tertera. Karena apa? Pemda tidak melaksanakan sesuai dengan apa yang diamatkan oleh SK Gubernur tersebut. Karena di dalam SK Gubernur tersebut satpamnya sudah jelas. Dan kita pertanyakan, persil yang mereka klaim atas tanah tersebut, persilnya persil apa? Itu sama dengan persil yang tertera di surat-surat kami. Gitu. Terus yang kepemilikan sendiri dari masyarakat yang kuat itu apa yang disampaikan? Kalau kita itu kepemilikan bentuk suratnya gitu. Dari Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, reporter Parlemen TV Sukabumi, Iwan Gunawan, melaporkan.